Ibu di usia yang sudah berapa? 76 tahun ini. 76, wow. Tapi masih aktif sekali ya Bu ya? Ya, semampu saya. Kata dokter saya justru memang tidak boleh pensiun. Kalau pensiun gampang demensia katanya. Kemudian Ibu beneran Bu masih belajar sendiri Photoshop? Iya, semua yang kalau poster-poster saya buat sendiri, Canva, slide-nya saya buat, bahwa dunia fashion, terutama khususnya fast fashion, itu adalah pencemar kedua terbesar di dunia. Oke teman-teman, ketemu lagi barengan nama saya Cika di podcast Cika Talks Channel, dan kali ini spesial banget ya karena tamu saya kali ini itu sangat inspiring sekali di dunia fashion, dan beliau adalah sosok yang cukup legendaris di dunia fashion, tidak hanya di Surabaya tapi juga di Indonesia. Dan beliau di usia yang sudah memasuki 70 tahun ya, itu masih aktif mengajar dan masih aktif bikin konten edukasi tentang fashion. Udah langsung aja, nggak usah pakai lama, kita akan langsung kenalan dengan Ibu Aryani Widakdo. Halo teman-teman, saya Aryani Widakdo, Fashion Educationist. Ibu gimana kabarnya Ibu? Baik-baik, saya saat ini sedang mengerjakan beberapa video pendek yang seperti Mbak Cika katakan itu untuk pengetahuan fashion, dan juga melanjutkan paket-paket e-learning kami. Karena melalui platform yang baru ini, saya merasa lebih bisa menyebarkan ya atau berbagi ilmu pengetahuan tentang fashion khususnya Ibu ya. Iya, Ibu sebelumnya terima kasih ya Ibu ya sudah sama-sama bersedia untuk jadi tamu di podcast saya di Cika Talk Channel ya Ibu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol tentang dunia fashion dan juga bagaimana sih perjalanan Ibu itu dulu awalnya itu bisa tertarik dunia fashion sampai akhirnya mendirikan sekolah fashion, dan sampai sekarang yang terus aktif produktif untuk bisa memberikan edukasi fashion terhadap generasi muda ya Bu ya khususnya ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, selamat datang juga di sarang kecil di kaki sarang awan. Kecil. Tapi disinilah semua idenya Ibu berasal ya Bu ya. Iya betul, di ruangan yang sangat kecil ini. Oke. Nah Ibu nih ya, kalau setahu saya kan juga saya udah follow Facebooknya Ibu, kemudian follow Instagram dan juga YouTube-nya Ibu. Ibu kan sangat aktif sekali untuk memberikan edukasi-edukasi fashion, pengetahuan-pengetahuan tentang jahit-menjahit, kemudian juga pengetahuan tentang pola. Nah, memang segitu passionate-nya Ibu dengan dunia edukasi ya, Bu? Iya, saya memang seorang pembelajar, tetapi juga saya sangat bahagia dapat berbagi ilmu. Saya bahagia menjadi guru. Dapat dikatakan to be a teacher is truly a blessing. Menjadi guru itu adalah rahmat yang istimewa. Iya. Apa yang Bu rasakan ketika mengajar? Saya suka mulai dengan riset. Ya, kebetulan yang saya tekuni secara khusus itu adalah fashion history dan tekstil. Jadi dua bidang itu yang memang saya tekuni. Nah, kalau mengajar ya menyiapkan bahan. Riset dulu ya Mbak Cika ya, kemudian menyiapkan materi, kemudian ya harus mengajar dengan baik, dengan sepenuh hati begitu. Dan sisi itu bagi saya itu sesuatu yang tidak berat. Pada saat mempunyai sebuah sekolah fashion, yang berat itu adalah sisi lain, yaitu sebagai sebuah lembaga pendidikan tetap harus ada profit untuk membayar staf dan guru. Nah, itu bagi saya yang bikin pusing. Saya kira memang saya bukan businesswoman yang baik. Tapi seorang pengajar ya Bu ya? Iya, lebih ke seorang pengajar. Jadi memang mengajar tuh bisa dibilang panggilan jiwanya Ibu ya? Iya, saya entah mengapa suka sekali mengajar dan membuat bahagia. Iya, kelihatan sih Bu dari caranya Ibu juga bikin-bikin konten edukasi di YouTube itu kan kelihatan kalau emang Ibu sangat menikmati sekali gitu ya. Nah, Ibu di usia yang sudah berapa? 76 tahun ini. 76, wow. Tapi masih aktif sekali ya Bu ya. Iya, semampu saya. Kata dokter saya justru memang tidak boleh pensiun. Kalau pensiun gampang demensia katanya. Jadi memang Ibu sengaja untuk terus produktif, terus sibuk supaya menjaga ingatan tuh supaya tetap stabil ya, harus juga. Tetap aktif, mengikuti zaman. Iya betul. Nah, Ibu gimana Bu? Caranya Ibu, maksudnya kan Ibu sudah puluhan tahun ya malang melintang dunia fashion dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Nah, caranya Ibu tetap stay up to date dengan
teknologi di masa sekarang ini, Bu? Itu gimana tuh, Bu? Ya, pertama memang saya ini manusia pembelajar ya. Kalau dulu memang beli buku, ini sampai sekian banyaknya, ini hanya sebagian ya, dari Amazon ya. Tunggu sampai 6 minggu baru bukunya sampai, kan dikirim pakai pos. Sampai saya dimarahin mertua karena apa? Karena itu tadi tidak pernah beli gelang emas atau kalung emas, malah beli buku mahal-mahal, uangnya habis di situ katanya. Nah, kemudian kalau sekarang ya harus tetap belajar. Saya belajar dari ibu, kemudian saya juga tetap belajar dengan mengikuti kemajuan. Saya belajar Photoshop, saya belajar Canva dan seterusnya, dan tidak melepaskan diri dari dunia nyata fashion. Bertemu dengan para desainer, kemudian nonton fashion show, sekali-sekali saya juga masih nonton, dan masih ada beberapa mahasiswa atau desainer muda yang datang ke sini ngobrol. Nah, mereka belajar, saya pun juga belajar begitu. Jadi itu Bu ya, caranya tetap stay up to date itu banyak ngobrol dengan para generasi muda juga. Betul. Terus kemudian Ibu beneran Bu masih belajar sendiri Photoshop? Iya, semua yang kalau poster-poster saya buat sendiri, Canva, slide-nya saya buat. Ada staff Mbak Asisa itu bantu-bantu sedikit. Saya kan kadang-kadang namanya orang tua ya, kalau diajari satu kali besok lupa lagi. Jadi harus telaten ya Bu ya, telaten untuk mengulang-ulang terus sampai bisa gitu Bu ya, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalnya kita tuh sebagai manusia kan pasti ada Bu ya rasa kayak jenuh, bosen. Nah, Ibu kan udah puluhan tahun nih malang melintang dunia fashion, pernah jenuh gak sih Bu? Bosen kalau gitu dari sisi akademiknya saya kira tidak. Ya, yang membuat jenuh, bosan, kadang-kadang desperate itu ya masalah mengelola sekolah fashion itu. Ya kayaknya ya itu sekali lagi saya bukan businesswoman yang baik. Karena Ibu lebih terpanggil sebagai pengajar. Iya, betul. Ya. Nah, kalau misalnya boleh digambarkan Ibu, signature style-nya seorang Ibu Aryani Widagdo itu seperti apa tuh, Bu? Saya kira saya sendiri nggak terlalu fashionable ya, saya kira ya. Dari dulu saya ya begini-begini saja. Kalau sekarang saya kira ya karena baju-baju zero waist, terutama pola yang cocok untuk orang big size seperti saya itu, misalkan contohnya seperti yang saya pakai ini polanya adalah yang dinamakan bokut polanya. Bokut. Masalahnya kan ini masalah pola, bukan masalah detail, bukan masalah warna. Apalagi saya kalau keluar rumah kan berkursi roda. Saya kira orang tidak terlalu memperhatikan busana orang yang berkursi roda. Tapi itu nggak masalah bagi saya. Jadi yang penting Ibu memakai baju yang nyaman, yang betul. Sesuai dengan karakternya Ibu. Diusahakan bahannya yang sustainable. Setelah bertahun-tahun memakai bahan serat alami, saya itu kalau memakai kain polyester terus agak alergi ya mungkin ya, ada gatal begitu. Nah ya itu kalau yang saya lihat di konten-kontennya Ibu di YouTube maupun di Facebook dan juga di Instagram, Ibu aktif menggaungkan zero waste. Betul. Sebisa mungkin produk fashion itu meminimalkan limbah. Hal yang mendorong Ibu sampai akhirnya sadar bahwa produk fashion itu ternyata menyumbang cukup banyak limbah di dunia. Tadinya saya juga tidak tahu apa-apa tentang zero waste fashion. Tapi ada seseorang yang memberi saya hanya 2 lembar fotokopi. Kemudian saya baca, saya tertarik. Setelah itu saya baru tahu bahwa dunia fashion, terutama khususnya fast fashion, itu adalah pencemar kedua terbesar di dunia. Nah, sedangkan makanan atau industri kuliner kok bukan yang nomor 2 atau nomor 1, kok malah fashion. Maka ya kita harus melakukan sesuatu yang menyebabkan jangan menambah beban bumi begitu. Pengalaman dari pandemi yang baru saja berlalu, nah itu memberi banyak pemikiran-pemikiran baru. Tentu saja bukan untuk saya saja, kepada banyak orang fashion yang mulai berpikir, ya dosa kita ternyata banyak ya pada bumi. Gitu. Kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh para pelaku fashion dan juga para desainer itu untuk supaya tidak nambah-nambahin sampah yang lebih banyak lagi, itu seperti apa Bu? Ya sekarang kan gerakan sustainable fashion, gerakan keberlanjutan itu digaung-gaungkan gitu ya. Memang pada pelaksanaannya tidak mudah, tidak mudah.
masih lebih bagus teori daripada prakteknya begitu ya. Tapi bagaimanapun ya kita harus berusaha. Zero waste fashion itu adalah bagian dari yang lebih besar, yaitu sustainable fashion. Karena zero waste fashion itu tidak meninggalkan perca, maka seandainya masih mampunya memakai kain polyester atau serat buatan lainnya, ya masih lumayan, dalam arti sudah seratnya tidak bisa nanti diserap kembali oleh bumi, masih ada sisa banyak. Kalau ini kan paling sedikit tanpa perca. Upaya yang bisa dilakukan itu sebisa mungkin tidak pakai polyester ya Bu ya? Ya, secara umum tidak memakai serat-serat buatan. Lalu untuk produk fashionnya sendiri Bu, misalnya ada kain perca nih, terus kemudian diolah kembali menjadi barang, misalnya mungkin dompet atau tas seperti itu. Oh iya, bisa juga ya, Bu, ya? Itu suatu hal yang bagus, tapi jangan lupa berapa persen dari hasil satu saja garment industry yang tiap hari bisa membuang mungkin 6, ini garment kecil ya, bukan yang raksasa, 6-7 karung ya, dan bahannya sama kan. Kalau buat gamis warna coklat kan ya 6 karung itu semua kain perca coklat kan. Terus berapa yang bisa dijadikan dompet yang pakainya kain sedikit-sedikit. Artinya memanfaatkan perca itu paling banyak hanya 10%. Itu udah paling banyak dari seluruh perca yang ada. Yang 90% ya tetap dibuang, mau diapain lagi. Artinya itu tidak suatu solusi. Kalau kita bisa lebih memperkenalkan zero waste fashion, nah itu bisa mengurangi banyak sekali. Kita bisa menghemat yang tadi katakan 6 karung itu kalau bahasa Jawa dicacah-cacah ya, digunting-gunting begitu ya. Seandainya itu menjadi kain yang utuh, sisanya kan masih bisa dibuat baju lagi. Ya, seperti itu. Kalau kain perca tadi yang Bu bilang untuk dijadikan lagi itu memang nggak semuanya bisa. Iya, ya, sedikit sekali yang memang dimanfaatkan, tapi sedikit sekali. Ya, jadi upaya yang memang benar-benar apa ya Bu ya, bisa dieksekusi dan memang benar-benar real gitu. Apa dong Bu? Memakai pola-pola, dan kekurangannya adalah kalau sekarang yang penggerak, katakan gitu ya, penggerak zero waste fashionnya masih terlalu sedikit, maka jenis-jenis polanya juga tidak banyak, seperti mungkin nanti bisa dilihat sederetan itu ya, sederetan baju. Ya, kita butuh insan mode, orang-orang fashion people yang mau bekerja, riset juga untuk membuat pola-pola yang lebih banyak. Pola lebih banyak yang kalau bisa nggak ngebuang gitu ya Bu ya? Iya, tetap zero waste fashion. Kalau yang memikir hanya 2-3 orang, ya terbatas kan, hanya itu saja. Jadi memang awareness-nya, mindset-nya dulu Bu yang mesti dibenahi ya Bu ya, para desainer itu betul, ya Bu. Oke, menarik sekali.